Aina menatap perempuan yang ada di hadapannya. Wajahnya tidak asing. Mungkin dia salah satu mahasiswa dari kelas yang pernah Aina ajar. Atau mungkin mereka pernah bertemu di tempat lain. Entahlah. Yang jelas Aina tidak ingat siapa nama perempuan yang saat ini sedang berkaca pinggang dan menatapnya dengan tatapan menilai itu. "Maaf, saya mau siap-siap ngajar," ucap Aina tegas. Aina tidak suka melihat sikap tidak sopan perempuan itu. Jadi lebih baik dia tolak saja daripada buang-buang waktu. Aina pun langsung melanjutkan langkahnya, tapi dengan segera Sandrina menahannya. Ya, sejak tadi Sandrina yang terus mengamati Biantara dan Aina ketika pasangan itu tiba di kampus dan turun dari mobil yang sama. Setelah keributan yang dibuat pasangan itu kemarin dan jadi buah bibir beberapa orang di kampus. Sandrina sama sekali tidak menyangka kalau Aina malah seperti terang-terangan ingin menunjukkan bahwa gosip itu yang beredar itu benar. Bahwa dia adalah istri Biantara. Padahal sebelum-sebelumnya dosen killer itu selalu berlagak pura-pura tidak mengenal Biantara. Pakai cincin kawin aja tidak. Lalu kenapa sekarang malah Aina memakai benda tersebut di jari manisnya? Aina juga kelihatan tidak sungkan untuk jalan bareng Biantara sebelum turun dari mobil lelaki itu. Tidak seperti biasa yang datang dan pulang naik taksi online. Mengingat mobil yang mengantar jemput Aina selalu berbeda-beda, siapapun tahu kalau pasti perempuan itu tidak punya kerabat atau siapapun yang mengantar jemput dirinya ke kampus. Bahkan konglomerat pun juga tidak segitunya sampai harus setiap hari kontak-katik mobil hanya untuk berangkat dan pulang dari kampus. Saya nggak nyangka ya kalau ada perempuan kayak Bu Salsa, ucap Sandrina yang membuat Aina mengernyit tidak suka. Apa maksud ucapan kamu itu? Tanya Aina. Ya saya nggak nyangka aja kalau perempuan yang kelihatannya berpendidikan dan cantik kayak Bu Salsa malah sengaja manfaatin sebuah musibah demi bisa dinikahin sama Bian. Kayak udah segitu putus asanya. Dek. Aina langsung mematung di tempatnya mendengar hal tersebut. Dan seperti belum puas mengejek dosen perempuan itu, Sandrina kembali melanjutkan ucapannya. Saya kira dengan wajah secantik Bu Salsa dan otak seencer itu, sampai bisa jadi dosen di universitas ini, ibu bakal bisa pilih laki-laki manapun yang naksir sama ibu. Bukan malah minta dinikahin sama Bian yang gak sengaja nabrak Bu Salsa. Lagian ibu belum segitu tuanya dan juga gak kenapa-napa sampai Bian harus banget nikah sama ibu. Ejek Sandrina. Dari mana kamu tahu tentang itu? Tanya Aina cepat. Tidak mungkin dia tidak penasaran saat ada yang menyinggung soal hal itu. Padahal masalah itu tidak pernah disebar kemana-mana. Kemarin pun Aina yakin kalau Biantara tidak menyinggung soal itu ketika bertengkar dengan Pak Irsyad. Apa Bian cerita sama dia? Tapi buat apa juga Bian harus cerita tentang masalah itu? Terus kalau bukan Bian yang cerita siapa? Karena gak banyak yang tahu tentang hal itu. Batin Aina jadi merasa tidak tenang. Tapi bukannya menjawab, Sandrina malah tertawa kecil. Gak penting saya tahu dari mana. Tapi yang jelas saya jijik sama perempuan yang main licik agar bisa dinikahi sama laki-laki incarannya. Mungkin kecelakaan itu juga udah ibu atur biar Bu Salsa bisa jebak Bian dan maksa dia buat nikahin ibu. Ucap Sandrina ketus. Harusnya sebelum ibu maksain kehendak Bu Salsa, ibu pikirin dong gimana perasaannya Bian. Ibu itu sama sekali bukan tipenya Bian. Gak cuma umur ibu dan Bian aja yang beda, dunia kalian juga beda. Gak ada cocok-cocoknya sama sekali. Jadi mending ibu lepasin Bian. Toh masih banyak laki-laki lain kan? Contohnya Pak Irsyad. Atau kalau Bu Salsa suka sama yang lebih muda, ada banyak mahasiswa di kampus ini yang tertarik sama ibu. Bukan malah terus-menerus ikat Bian dengan pernikahan yang terpaksa harus dia jalanin. Karena dia ngerasa harus bertanggung jawab sama Bu Salsa. Aina hanya diam saja mendengar Sandrina bicara panjang lebar. Kedua tangannya yang berada di sisi tubuhnya terkepal kuat. Sekuat mungkin dia berusaha menahan rasa marah dan juga sakit atas ucapan Sandrina yang tajam. Saya peringatkan jaga mulut kamu itu ya. Jangan bersikap sok tahu tentang hubungan saya dan Bian. Tegas Aina yang menatap tajam Sandrina sebelum berlalu meninggalkan perempuan itu dan pergi ke kantor dosen. Tapi ketika Aina sampai di kantor, tiba-tiba saja beberapa rekan dosennya menghampiri seolah memang mereka sedang menunggu kedatangan Aina. Dan menanyakan soal gosip antara Aina dan Biantara yang sejak kemarin tersebar. Bu Salsa beneran istrinya Bian? Tanya Bu Alma. Berita itu beneran, Bu. Kalau Bu Salsa udah nikah dan suami ibu itu si Biantara. Wah, kok bisa sih ibu nikah sama Bian?
Beneran gak nyangka saya kalau emang Bian itu suaminya Bu Salsa. Timpal Pak Santo. Nah iya Bu, Bias sama Bu Salsa ini kalau dilihat kayak kurang cocok aja. Ibu tahu sendiri gimana sih Bian itu. Ya intinya beda jauh lah sama Bu Salsa. Pasti ibu kewalahan ngurus si Bian kalau memang kalian beneran suami istri. Tambah rekan dosen Aina yang lain. Aina tak menjawab, hanya tersenyum kepada mereka sambil bangkit dari mejanya yang baru saja dia hampiri. Tapi ketika pandangannya bertemu dengan sosok Pak Irsyad yang duduk tenang di meja lelaki itu, Aina langsung buru-buru menunduk menghindari kontak mata, karena kebetulan Pak Irsyad juga sedang menatap ke arahnya. Sebelum Aina izin pamit untuk mengisi kelas kepada rekan dosennya yang ada di kantor dan sedang dalam mode kepo, Pak Irsyad sudah lebih dulu bangkit dan melangkah keluar dengan muka masam. Langkahnya besar-besar dan tadi saat menggeser bangku gerakannya begitu kasar, sampai semua yang ada di ruangan menoleh ke arahnya. Tapi Pak Irsyad tak peduli tanggapan yang lain. Saat ini yang dia tahu dadanya panas. Padahal siang masih jauh, dan matahari belum terlalu terik. Tapi rasanya seperti matahari berpindah ke atas kepalanya, ketika dia memperhatikan jari manis Aina yang sekarang sudah bercincin. Padahal kemarin mati-matian dia menyangkal kalau Aina sudah menikah dengan Biantara. Paling cuma pacaran, atau baru ta'arufan aja. Belum sampai ke jenjang pernikahan. Begitu yang semalaman suntuk Pak Irsyad yakini. Dan pagi ini keyakinannya malah diruntuhkan hanya karena sebuah cincin kawin. Saya yakin Pak Irsyad pasti lagi patah hati pas tahu Bu Salsa udah nikah. Ucap Bu Alma begitu Pak Irsyad sudah meninggalkan kantor. Tapi Aina tak menanggapi. Dia tidak ingin membahas apapun tentang hal ini. Ya udah saya permisi dulu ya, mau ngisi kelas, ucap Aina. Kenapa dari tadi itu makanan cuma dipandangin? Mending kamu mandangin aku aja. Aina langsung menoleh ke samping begitu mendengar suara yang sangat dikenalinya itu. Yap, Biantara. Lelaki itu entah sejak kapan berada di kantin. Tahu-tahu sudah duduk di samping Aina saja. Enggak, cuma lagi nunggu supaya baksonya enggak terlalu panas aja. Jawab Aina yang sudah kembali menatap mangkuk baksonya. Oh ya? Biantara menjulurkan tangannya, memegang mangkuk bakso itu yang tidak ada panas-panasnya sama sekali. Udah dingin ini sih. Lalu Biantara mengambil sendok yang sedang dipegang Aina, mengabaikan tatapan kesal perempuan itu ketika dia menyendok sebuah bakso dan menyodorkannya tepat ke depan mulut Aina. Yang panas tuh harusnya hubungan kita. Kita ini kan pengantin baru, jadi bagusnya panas-panasan, ucap Biantara sambil mengedipkan sebelah mata. Aina tak langsung menyikap sedikit cadarnya. Dia malah melirik ke sana kemari. Dan sesuai dugaannya, orang-orang yang ada di kantin sedang menatapnya dan Biantara. Kamu ngapain sih? Orang-orang pada liatin kita tahu nggak? Tegur Aina. Biantara mengedikkan bahu. Biarin aja, apa salahnya kalau mereka lihatin kita? Biar mereka pada tahu juga kalau kamu istrinya Biantara Arjuna Meyer. Dan biar mereka nggak ada yang berani buat coba deketin kamu lagi. Saut Biantara santai. Dan karena Aina masih tidak mau menerima suapan darinya, Biantara berinisiatif menyingkap pelan-pelan cadar istrinya itu dan menyuapkan bakso yang sejak tadi menunggu untuk disantap Aina. Nah gini dong, kamu kalau ada apa-apa yang bagus jangan dianggurin, harusnya bersyukur, ucap Biantara. Aina mengernyitkan kening. Apa-apa yang bagus? Jelas Biantara tidak sedang membahas soal bakso. Pasti yang dimaksud bagus di sini adalah Biantara sendiri. Bukannya nggak bersyukur, tapi malu dilihatin orang, saut Aina. Malu itu kan kalau kita zina, kita kan nggak ngapa-ngapain. Lagian ini salah satu langkah buat memperbaiki hubungan kita juga kan. Aina tak bisa menyangkal ucapan Biantara yang satu ini, walaupun tidak sependapat. Masalahnya adalah di mana tempat mereka sekarang dan seperti apa situasinya. Tapi Biantara beranggapan sebaliknya. Dia merasa seperti memang harus mengambil sikap dimanapun dan kapanpun untuk bisa dekat dengan Aina. Di kampus juga tidak masalah, karena di sini ada banyak sekali mahasiswa yang naksir Aina, walaupun dia termasuk dosen killer. Otak Aina yang encer saat mengajar, yang sayangnya tidak saat sedang berperan sebagai istri Biantara. Dan juga wajahnya yang cantik, siapa yang tidak kepincut dengan Aina? Jelas banyak. Udah, biar aku makan sendiri aja. Kamu pesan aja makanan kamu sendiri. Jaga Aina sebelum Biantara kembali menyendok bakso di mangkuknya, yang Aina yakin kalau Biantara akan kembali menyuapinya. Biantara menurut,
Dia melepas sendok di tangannya. Oke, aku nggak suapin kamu lagi, tapi Biantara membuka mulutnya lebar dan mencondongkan wajahnya. Gantian kamu yang suapin aku. Dek, Aina benar-benar ingin memukul kepala suaminya itu agar paham maksud ucapannya. Dia minta Biantara berhenti menyuapinya bukan karena ingin gantian menyuapi lelaki itu, tapi karena tidak enak sebab mereka jadi tontonan. Belum lagi Aina yang sejak tadi sibuk bengong sebelum Biantara datang, dan duduk di sebelahnya tidak bisa untuk tidak memikirkan ucapan Sandrina dan juga rekan-rekan dosennya. Mungkin rekan-rekan dosennya beranggapan kalau Biantara tidak pantas untuk Aina. Tapi Aina tidak bisa mengabaikan kemungkinan yang sebaliknya, bahwa dia tidak pantas untuk Biantara. Apalagi ucapan Sandrina juga sama persis dengan ucapan Biantara di awal pernikahan mereka, bahwa lelaki itu terpaksa menikahi Aina makanya Biantara membencinya. Tapi sekarang harusnya Biantara sudah tidak terpaksa lagi kan? Kenapa bengong? Aku juga lapar, ujar Biantara yang menunggu suapan dari Aina. Aina berpikir sejenak, mungkin menyuapi Biantara bukan hal yang buruk, seperti kata lelaki itu. Ini salah satu langkah untuk memperbaiki hubungan mereka. Mungkin juga langkah untuk memperbaiki perasaan Biantara kepadanya. Terlepas apakah lelaki itu sudah mulai ada rasa atau belum terhadap Aina. Tapi saat tangan Aina baru hendak meraih sendok, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan menampilkan notifikasi chat dari nomor tak dikenal. Aina mendorong mangkuk baksonya ke hadapan Biantara. Ini kamu makan sendiri, habisin kalau perlu. Ucapnya yang langsung dibalas dengan dengkusan oleh Biantara. Lalu Aina meraih ponselnya yang ada di atas meja dan membaca pesan itu. Ingat Bu, ini tuh kampus, dan Bu Salsa adalah seorang dosen di sini. Jangan bersikap tidak profesional dengan mengumbar-ngumbar kemesraan di depan umum. Aina mengernyitkan kening setelah membaca pesan itu lalu mengedarkan pandangan. Mencari siapa orang yang mungkin mengirim pesan ke nomor pribadinya. Nomornya sebagai Aina, bukan nomor yang dipakainya sebagai Bu Salsa. Sepanjang perjalanan pulang bersama Biantara, Aina jadi lebih pendiam. Sebenarnya sejak di kantin Aina juga hanya diam saja. Apa dia marah gara-gara gue suruh dia nyuapin kue? Apa dia segitu gak sukanya kalau kami mesra-mesraan di depan umum? Batin Biantara ketika dia menatap Aina dengan ekor matanya. Saat ini sikap diam Aina membuat Biantara jadi tidak fokus menyetir. Dia merasa khawatir kalau perbuatannya di kantin tadi dianggap berlebihan oleh Aina. Bisa jadi Aina memang tidak terbiasa melakukan hal seperti itu. Kamu marah? Tanya Biantara akhirnya. Mendengar suara Biantara, Aina langsung tersadar dari lamunannya dan menatap suaminya itu. Hah? Apa? Kamu marah karena sikap aku yang di kantin itu? Biantara kembali mengulangi pertanyaannya. Aina menggeleng. Enggak, aku sama sekali gak marah. Terus kenapa diam saja? Tanya Biantara lagi. Lagi mikir soal besok aja. Jawab Aina sambil tertunduk lesu. Biantara langsung tersenyum. Besok itu adalah hari keberangkatannya dengan Aina untuk bulan madu. Jadi dari tadi Aina diam saja karena grogi mau bulan madu. Ya ampun, kayak pengantin baru aja. Biantara menepuk keningnya saat sadar kalau memang mereka ini pengantin baru. Bahkan malam pertama saja belum pernah. Dan mungkin setelah pergi hal penting satu ini akan mereka laksanakan. Kamu kenapa? Pusing? Tanya Aina yang melihat Biantara geleng-geleng kepala. Ah enggak, sama sekali enggak. Jawab Biantara sambil tersenyum lebar. Aina mengedikkan bahu lalu kembali duduk tenang. Sayangnya yang tampak tenang itu hanya raganya saja. Dari tadi hati dan pikirannya sibuk berperang. Malam hari. Kamu kenapa nggak siap-siap? Kita berangkat besok pagi, ujar Biantara mengingatkan. Saat ini Biantara yang baru selesai mandi sudah bersiap untuk packing. Tapi ketika mendapati Aina yang hanya duduk di pinggir ranjang dan belum mengemas barang-barangnya, Biantara jadi penasaran. Apa kamu sudah selesai packing pas aku mandi tadi? Tanya Biantara yang memikirkan kemungkinan satu itu. Aina tak langsung menjawab. Dia bangkit dari duduknya dan melangkah menghampiri Biantara. Sontak hal itu membuat Biantara jadi grogi. Aina mau ngapain? Mau curi start sebelum pergi bulan madu? Kak, kamu ngapain? Tanya Biantara yang tergagap. Dia belum pernah membayangkan kalau Aina yang mengambil langkah lebih dulu untuk memulai. Karena sebelum-sebelumnya memang Biantara yang selalu nyosor dan Aina biasanya menolak. Bulan madunya kita batalin aja ya? Aina balik bertanya.
Biantara langsung membelalakkan mata. Kenapa? Tanyanya. Tapi kini Biantara garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalau emang kamu mau sekarang, ya nggak pergi bulan madu juga nggak apa-apa. Jawabnya malu-malu meong. Sayangnya Biantara dibuat dia membeku ketika Aina tiba-tiba menjawab, "Aku mau cerai." "Cerai?" tanya Biantara sambil mengeringitkan kening. "Kamu kenapa? Salah makan? Atau ketempelan jin penunggu kantin pas kita makan tadi?" Wajar saja Biantara mengira Aina kesurupan. Karena tidak ada hujan, tidak ada geledek. Tiba-tiba saja istrinya itu minta cerai. "Jangan bercanda deh. Aku udah berulang kali bilang kalau aku nggak bakal ceraiin kamu kan. Kita udah sepakat buat memperbaiki hubungan ini. Jadi ucapan kamu barusan benar-benar nggak masuk akal." Lanjut Biantara yang masih tidak habis pikir dengan permintaan Aina. "Aku serius, aku mau minta kita cerai," jawab Aina yang telah bersikukuh dengan permintaannya tadi. Tangannya terkepal kuat dan kepalanya menunduk dalam saat mengatakan itu. "Kenapa?" tanya Biantara. Bukannya menjawab, Aina malah menangis. Jujur saja dia tidak berniat minta cerai kepada Biantara. Tapi mendengar ucapan Sandrina pagi tadi, juga omongan para dosen, juga mahasiswa yang membicarakan tentang hubungannya dan Biantara membuat Aina sedikit tertekan. Ya, bukan hanya Sandrina dan rekan dosennya saja yang menganggap Aina tidak cocok menikah dengan Biantara. Tapi juga mahasiswa yang ada di sana seperti sepakat. Saat mengisi kelas, Aina bukan tidak tahu kalau para mahasiswanya berbisik-bisik membicarakan gosip tersebut. Saat berjalan di koridor dan saat Aina sedang di kantin pun sama. Mereka bertanya bagaimana bisa Aina menikah dengan Biantara. Sejak kapan mereka berdua menikah? Dan apa yang membuat Biantara mau menikah dengan Aina? Apa karena taruhan? Taruhan? Walaupun Biantara sudah menjelaskannya dan walaupun hal itu terjadi setelah pernikahannya dengan Biantara. Tapi kata taruhan membuat Aina jadi menarik kesimpulan bahwa alasan Biantara menikah dengannya adalah karena lelaki itu terpaksa. Belum lagi Sandrina yang bilang kalau Biantara tertekan menikah dengannya. Karena Aina sama sekali bukan tipe lelaki itu. Melihat Aina yang terus menangis terisak-isak, Biantara mengusap pipi perempuan itu yang basah oleh air mata. "Tatap aku. Jawab yang sejujurnya, kenapa kamu mau minta cerai?" Pinta Biantara sambil memegang dagu Aina dan membimbing wajah sang istri untuk berhadapan-hadapan dengan wajahnya. Sambil masih menangis sesenggukan, Aina perlahan menatap mata Biantara. Aku ngerasa gak pantas jadi istri kamu. Aku takut kalau kamu nikah sama aku karena terpaksa. Aku gak mau terus-menerus maksa kamu untuk terjebak dalam pernikahan ini. Jadi menurutku lebih baik kita udahin sampai di sini, jawab Aina terbata-bata. Walau sudah berusaha menahan diri agar berhenti menangis, tapi tetap saja air mata Aina tidak bisa berhenti untuk mengalir. "Iya, aku menikah sama kamu karena terpaksa," jawab Biantara yang hampir membuat tangis Aina kembali pecah. Aneh lelaki itu tidak buru-buru melanjutkan ucapannya. "Tapi itu dulu, waktu awal-awal kita menikah. Kalau sekarang udah enggak, aku malah enjoy dengan pernikahan ini. Itu salah satu alasan kenapa aku mau memperbaiki hubungan kita," lanjut Biantara. "Jadi aku minta stop, minta cerai. Karena sampai kapanpun aku nggak akan ceraiin kamu. Kita lanjutin pernikahan ini. Jalani selayaknya pasangan suami istri pada umumnya," ucap Biantara sambil kembali menghapus air mata yang membasah pipi Aina dengan ibu jarinya. Mendengar itu, Aina langsung mengangguk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafin aku," ucap Aina sambil meremas kaos lengan pendek yang dipakai Biantara dengan kedua tangannya. "Terus gimana soal bulan madunya?" Dek. Aina langsung melepas tangannya dari kaos Biantara dan menatap suaminya itu saat kembali diingatkan soal rencana bulan madu mereka yang hampir batal. "Terserah kamu saja," jawab Aina pada akhirnya. Biantara tersenyum dan mengusap lembut puncak kepala Aina saat mengatakan, "Kalau kamu terpaksa, ya udah kita batalin aja.
kita masih bisa pergi lain waktu. Tapi Aina malah buru-buru menggeleng. Enggak, aku mau. Serius? Tanya Biantara sambil menaikkan sebelah alisnya. Iya, serius. Aku juga lagi kepengen jalan-jalan. Siapa tahu dengan begitu pikiran aku jadi lebih fresh. Jawab Aina yang berusaha meyakinkan. Biantara pun mengangguk. Oke, semoga setelah ini kamu nggak balik berubah pikiran. Ucapnya sambil mengedikkan bahu. Keesokan harinya, Tasya yang baru pulang dari rumah sakit kemarin sore menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di kamar. Sudah berulang kali Aisyah dan Gading membujuk putrinya itu untuk keluar dari kamar. Tapi Tasya menolak. Tidak hanya makan malam, bahkan saat diajak sarapan pagi ini pun Tasya juga menolak. Makan dulu ya sayang, kalau kamu nggak makan nanti kamu malah sakit. Bujuk Aisyah agar Tasya mau keluar dari kamar dan makan bersama di ruang makan. Aku masih capek Umi, Abi, mau istirahat aja. Lagian aku juga baru pulang, harus banyak-banyak istirahat. Jawab Tasya. Iya, Umi tahu kalau kamu mungkin masih capek. Tapi nggak mungkin kan harus cuma tiduran seharian aja di kamar. Harus makan juga. Jawab Aisyah yang masih tidak menyerah untuk mengajak putri tunggalnya itu meninggalkan kamarnya. Apa makanannya mau dibawa ke kamar aja? Tanya Gading. Buru-buru Aisyah melarangnya. Jangan dibawa ke kamar. Walaupun lagi sakit, Tasya juga harus banyak gerak biar mempercepat pemulihannya. Kalau makanannya dibawa ke kamar, yang ada dia nggak akan mau keluar dari kamarnya. Ucap Aisyah. Atau mau makan di luar? Atau kita pergi jalan-jalan biar kamu bisa lebih enakan lagi sayang? Tanya Gading akhirnya. Tapi Tasya tetap menggeleng. Dia bersikukuh masih mau istirahat karena belum nafsu makan. Nanti kalau aku udah lapar, aku bakal keluar kamar kok Umi, Abi. Jadi buat sekarang biarin aku istirahat dulu ya. Ucap Tasya sambil memejamkan matanya. Ya udah, tapi kalau dalam waktu 1 jam kamu nggak keluar juga, Umi akan paksa kamu buat keluar dari kamar. Jawab Aisyah tegas. Akhirnya Gading dan Aisyah keluar dari kamar putrinya itu, meninggalkan Tasya yang langsung berbaring miring memunggungi pintu kamarnya. Aisyah dan Gading tahu kalau Tasya bukan sedang sakit badan, sehingga tidak punya tenaga untuk keluar dari kamarnya. Yang masih sakit mungkin hatinya, apalagi bukan hanya Biantara yang menolak untuk menikahi Tasya, tapi Kejora dan Arjuna. Juga bahkan Gading dan Aisyah sendiri menolak permintaan gila Tasya untuk jadi istri kedua Biantara. Memang Gading dan Aisyah menyukai Biantara. Anak dari sahabat Gading itu orang yang baik. Biantara juga termasuk orang yang bertanggung jawab. Sewaktu Tasya kecil, jika Gading ada perjalanan bisnis dan pergi ditemani Aisyah, pasti dia akan menitipkan Tasya pada Kejora dan Arjuna. Dan jika sudah begitu, Tasya yang ngambek karena tidak diajak ikut pergi akan langsung tersenyum. Katanya tidak apa-apa jika tidak pergi, karena dia bisa main sepuasnya dengan Bang Bian. Ya, Biantara memang selalu bisa diandalkan. Seaneh apapun permintaan Tasya ketika mengajaknya main bersama, pasti Biantara tidak akan menolak. Padahal Biantara itu laki-laki. Tapi ketika Tasya mengajak main rumah-rumahan, masak-masakan, boneka-bonekaan, Biantara akan menurut saja. Dan jika ada anak-anak yang menjahili Tasya, juga Biantara akan memberi mereka semua pelajaran. Makanya saat bersama dengan lelaki itu, Tasya selalu merasa aman dan nyaman. Jika melihat ke belakang, menurut Gading wajar saja jika Tasya jatuh cinta kepada Biantara. Walau Gading tahu kalau perasaan sayang Biantara kepada Tasya tidak lebih sebatas perasaan sayang seorang kakak kepada adiknya. Sebab Biantara merupakan anak tunggal. Kondisi Kejora memang tidak memungkinkan untuknya memberi Biantara seorang adik. Bahkan Kejora dan Arjuna harus menunggu beberapa tahun baru untuk bisa memiliki Biantara sebagai anak mereka. Tapi untuk jadi istri kedua Biantara, Gading jelas tidak setuju. Bukan karena tidak suka anaknya dijadikan yang kedua. Hanya saja cara Tasya ini yang keliru. Putrinya itu memaksakan kehendaknya kepada orang lain, bahkan sampai mengancam mau bunuh diri segala. Selain akan merusak rumah tangga Biantara dan Aina yang baru seumur jagung, mungkin Tasya sendiri tidak akan bahagia jika kelak berhasil menikah dengan Biantara. Karena bisa jadi Biantara akan menikahi Tasya karena terpaksa.
apalagi jika melihat betapa serius dan cintanya Biantara kepada sang istri. Tentu saja ke depannya Tasya yang akan sakit hati bila mendapati Biantara lebih menyayangi istri pertamanya dibanding dirinya yang berstatus istri kedua. Jangan terlalu dipikirin, Bi. Insya Allah Tasya pasti bisa mengikhlaskan Bian. Dia hanya butuh waktu saja. Ucap Aisyah yang mencoba menenangkan Gading. Tapi gimana kalau Tasya gak bisa ikhlasin Bian yang udah jadi milik orang lain? Gimana kalau Tasya malah berbuat nekat lagi seperti sebelumnya? Tanya Gading yang putus asa. Bagaimanapun Gading tahu kalau sudah punya keinginan, Tasya adalah tipe yang pantang menyerah. Gadis itu akan berusaha sampai mendapatkan keinginannya. Dan mungkin itu berlaku juga pada keinginan Tasya untuk mendapatkan Biantara. Jangan berpikir buruk. Allah itu maha membolak-balikkan hati. Mungkin hari ini Tasya emang cinta mati sama Bian. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Mungkin akan ada laki-laki lain yang bisa bikin Tasya bisa lepasin Bian. Jawab Aisyah. Gading mengangguk. Ya, hal semacam itu memang mungkin saja terjadi. Sama seperti Allah yang membuatnya bisa mengikhlaskan Kejora, perempuan yang dulu sangat dicintainya. Juga seperti Allah yang bisa membuat Aisyah melupakan perasaan kagumnya kepada Arjuna dan jatuh cinta kepadanya. Mungkin kelak akan ada momen ketika Tasya bisa mengikhlaskan perasaannya untuk Biantara. Sementara di kamarnya, Tasya langsung buru-buru mengangkat telepon ketika ponselnya berdering dan menampilkan sebuah nama yang dari tadi ditunggu-tunggunya. Hah? Serius? Tanya Tasya antusias. Iya, mereka berdua gak datang ke kampus hari ini. Kemungkinan karena lagi bertengkar. Jawab seseorang di seberang sana. Oke, thanks infonya. Tasya langsung mematikan teleponnya sambil tersenyum lebar. Mereka senang karena sekarang hubungan Biantara dan istrinya sudah merenggang. Segera gadis itu bangkit dari ranjang dan berjalan menuju lemari pakaian. Tapi ketika melihat isi lemarinya, Tasya sempat bingung memilih apa yang harus dikenakannya sekarang. Gamis ada, tapi dia tidak punya hijab besar. Hanya ada hijab segi 4, pasmina juga hijab instan yang tidak begitu panjang ukurannya. Akhirnya Tasya memilih mengenakan gamis hitam dan pasmina yang berwarna senada. Tidak lupa dia merias wajahnya agar tidak tampak terlalu pucat. Setelah mencangklongkan tas lempangnya, Tasya langsung keluar dari kamar. Gading dan Aisyah yang masih berbincang di ruang tengah tentu saja bingung melihat putri mereka yang tadi enggan meninggalkan kamar sekarang malah sudah tampil rapi seperti hendak mau pergi. Belum lagi penampilan Tasya yang tidak seperti biasanya, memakai pakaian serba hitam. Padahal biasanya Tasya lebih suka berpakaian casual dan trendy dengan mengenakan celana panjang atau rok dan kaos lengan panjang atau sweater atau hoodie. Tasya akan mengenakan gamis jika Aisyah dan Gading mengajaknya pergi ke rumah kakek neneknya saja. Kamu mau kemana? Tanya Gading penasaran. Aku mau keluar, tadi kan Abi sama Umi yang bilang kalau nggak baik di kamar terus. Jadi Tasya mau jalan-jalan sekalian cari udara segar. Jawab Tasya. Biar Abi temenin ya. Gading langsung buru-buru menawarkan diri karena khawatir Tasya malah akan berbuat yang aneh-aneh nanti. Tapi Tasya langsung menolaknya. Enggak Bi, aku tuh mau pergi sama temenku. Malu kalau misalkan ditemenin sama Abi. Nanti yang ada malah diledekin. Udah Abi tenang aja. Tasya bisa jaga diri kok, gak bakal aneh-aneh juga. Ini mau perginya ke majelis, ucap Tasya yang berusaha meyakinkan. Gading menatap penampilan Tasya sekali lagi. Beneran mau ke majelis? Tumben, tapi kalau emang iya syukurlah. Siapa tahu dengan begitu Tasya bisa ikhlasin perasaannya buat Bian. Batin Gading yang berusaha menenangkan diri. Saat Gading hendak bicara, Aisyah langsung memegang tangannya dan menggeleng. Dia yakin kalau Gading mungkin akan meminta untuk mengantarkan Tasya ke tempat gadis itu janji ketemuan dengan temannya. Ya udah kalau gitu, tapi ingat hati-hati. Kalau ada apa-apa langsung kabarin Umi atau Abi ya nak, pesan Aisyah. Tasya langsung mengangguk dan mencium tangan kedua orang tuanya bergantian. Ya udah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tasya langsung menuju garasi dan menaiki mobil kesayangannya. Tak lama setelah memanaskan mesin, dia langsung memacu kendaraan dengan bodi berwarna pink itu menuju rumah Biantara. Kesempatan yang bagus jika dia langsung mendekati lelaki itu saat hubungan Biantara dan Aina sedang merenggang. Siapa tahu dengan begitu Biantara akan berubah pikiran dan bersedia menikah dengannya.
Lebih bagus lagi jika lelaki pujaan hatinya itu menceraikan sang istri. Aku gak akan nyerah sampai berhasil dapetin Bang Bian, ucap Tasya penuh keyakinan. Tak memakan waktu lama, akhirnya Tasya tiba juga di depan rumah Biantara. Begitu mobilnya berhenti di depan gerbang, Pak Ujang, satpam yang sedang bertugas, langsung menghampiri mobil gadis itu. Non Tasya udah sembuh, alhamdulillah, ucap Pak Ujang sambil tersenyum lebar. Bang Bian ada di rumah, Pak, tanya Tasya. Yah, non Tasya telat, dan Bian sama non Aina baru aja pergi 2 jam lalu. Pergi? Pergi kemana? Tanya Tasya penasaran. Pergi bulan madu, non. Kalau kemananya Pak Ujang kurang tahu. Jelek. Baru juga semangat karena berpikir bahwa dia bisa mendapatkan Biantara. Tapi jawaban Pak Ujang membuat dada Tasya langsung sakit. Seperti ada ombak yang ditancapkan ke sana. Bulan madu? Yang benar saja. Tasya mencengkeram roda kemudinya kuat-kuat. Non Tasya mau masuk. Nyonya Kejora sama Tuan Arjuna ada. Tanya Pak Ujang yang sudah bersiap untuk membuka pagar. Tapi sebelum lelaki parubaya itu melangkah, Tasya langsung mencegahnya. Nggak usah, Pak. Tasya mau langsung pulang aja, ucap Tasya yang sudah kembali menghidupkan mesin mobilnya.